warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Salsa Aidina dengan NIM 315024000055. Saya mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Saya semester 3. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran mandiri dengan matkul Sejarah Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum itu Khulafaur Rasyidin itu apa? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin yaitu adalah para khalifah atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi keempat khalifah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang setia, jujur, dan punya keimanan yang luar biasa. Jadi umat Islam itu bisa meniru keteladanan Khulafaur Rasyidin yang adil dan bijaksana. Selanjutnya mari kita simak satu persatu para tokoh tersebut. Let's go teman-teman. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama yang memerintahkan pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau juga dikenal kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Beliau berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi palsu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya itu Abu Bakar bin Abu Quhafah At-Taimi. Julukan As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan, karena beliau selalu membenarkan setiap perkataan Nabi, termasuk waktu peristiwa Isra Mi'raj yang sulit dipercaya banyak orang. Beliau lahir tahun 573 Masehi di Mekah dan beliau wafat tahun 634 Masehi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yaitu khalifah pertama yang memerintahkan dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Kedua, beliau dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, dan beliau berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi palsu. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Abu Bakar dikenal sangat sederhana, lembut, dan dapat tegas dalam kebenaran. Selanjutnya, setelah Nabi wafat, banyak sekali orang yang kaget dan sedih. Bahkan sempat tidak percaya Nabi benar-benar meninggal. Abu Bakarlah yang menenangkan umat Islam dengan ucapan terkenalnya, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati." Dari kalimat itu bikin umat Islam sadar bahwa Islam bukan tentang pribadi Nabi, tapi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapat tantangan tentang masa pemerintahannya, yaitu banyak kabilah atau suku Arab yang murtad atau menolak membayar zakat setelah Nabi wafat. Yang kedua itu muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar langsung bertindak. Ia mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Ini disebut Perang Riddah. Selain itu, dia juga memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya masih tersebar di hafalan sahabat atau lembaran-lembaran. Tugas ini dijalankan oleh Zaid bin Sabit. Pada akhir hayat, Abu Bakar memimpin hanya sekitar 2 tahun. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia wafat dengan sangat sederhana, tidak meninggalkan harta, bahkan kain kafannya pun dibayar dari uang sendiri. Nah, maka dari itu, umat Islam telah meniru keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang begitu jujur dan setia.
Berikut adalah detik-detik Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Beliau wafat karena sakit yang dideritanya selama sekitar 2 minggu, yaitu penyakit demam tinggi yang membuatnya terbaring pas sakit. Penyakit ini diperkirakan berawal dari mandi pada hari yang sangat dingin. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau sekitar 23 Agustus 634 Masehi, dan beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah. فهيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يا أبا بكر. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tadi siapa ya penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat enggak kalian? Oke, jadi penggantinya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua yang memerintahkan dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau dikenal karena keadilan dan ketegasannya dalam memimpin, dan beliau memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan dan mencetuskan kalender Hijriah. Kalian udah tahu belum nama asli Umar bin Khattab itu siapa? Jadi nama asli Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Quraisy. Julukannya yaitu Al-Faruq, yang artinya itu pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, beliau lahir sekitar tahun 581 Masehi di Mekah. Nah, dan beliau wafat tahun 644 Masehi. Beliau wafat itu dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah sebagai khalifah lewat wasiat dan keputusan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq agar umat Islam tetap bersatu dan punya pemimpin yang kuat. Dan gaya kepemimpinan beliau yaitu Umar dikenal sangat tegas, disiplin, dan adil. Walau keras, dia juga punya hati yang lembut dan sangat peduli pada rakyat. Ia sering berkeliling malam-malam buat memastikan rakyatnya nggak ada yang kelaparan. Bahkan kadang dia sendiri yang mengangkat karung gandum buat kasih ke orang miskin. Selain itu, beliau juga punya pencapaian besar. Yang pertama yaitu ekspansi wilayah. Di masa Umar, kekuasaan Islam meluas pesat, menaklukkan Persia, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Dan kedua itu sistem pemerintahan modern. Pada sistem pemerintahan modern ini, beliau membentuk provinsi dengan gubernur-gubernur, dan beliau membuat Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam kementerian keuangan. Beliau membuat sistem peradilan, yaitu qadhi atau hakim, dan beliau membentuk pasukan tetap dan gaji untuk tentara. Dan beliau yaitu membuat kalender Hijriah yang masih dipakai umat Islam sampai saat ini. Pada akhir hayatnya, Abu Lu'lu'ah adalah budak Persia. Abu Lu'lu'ah membunuh Umar bin Khattab karena sakit hati atas kekalahan Persia. Menjelang subuh 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi, seperti biasanya pagi-pagi sekali Khalifah Umar bin Khattab sudah berada di Masjid Nabawi Madinah untuk bersiap melaksanakan sholat subuh. Setelah iqamah berkumandang, jamaah pun berdiri. Seperti biasa, Umar menasihati para makmum, luruskanlah safmu. Setelah memastikan saf lurus dan tepat, Umar bin Khattab pun mengucap takbir. Abu Lu'lu'ah ikut sholat persis di belakang Umar. Sesaat kemudian Abu Lu'lu'ah mengeluarkan pisau belati bermata 2 dari balik jubahnya dan menikam Umar dari belakang sebanyak 3 kali. Abu Lu'lu'ah kemudian menikam bagian perut Umar sebanyak 3 kali sehingga total ada 6 kali tusukan. Umar pun Umar yang terluka lalu dirawat. Dalam sakitnya ia masih mengeluarkan perintah agar digelar musyawarah di antara para sahabat Nabi demi menentukan penggantinya. Ia juga menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada para sahabat sebelum menghembuskan napas terakhirnya.
Setelah 3 hari menjalani perawatan, Khalifah Umar bin Khattab akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Sesuai wasiatnya, jenazah dikebumikan dekat Masjid Nabawi, berdekatan dengan makam Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan yang dijuluki sebagai kedermawanan dan pengumpulan Al-Quran. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abil As. Beliau dijuluk Dzunuraih karena pemilik 2 cahaya, karena menikahi dengan 2 putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dijuluki Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena dia menikah dengan 2 orang putri Rasulullah SAW. Para ulama berkata, dalam sejarah tidak pernah ditemui orang yang menikah dengan 2 orang putri seorang Nabi selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia dijuluki Dzunurain. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Mekah dan beliau wafat pada tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat pada tahun 35 Hijriah di Madinah. Saat itu sekelompok pemberontak di Mesir, Kufah, dan Basrah mengepung rumahnya karena tidak puas dengan kebijakannya sebagai khalifah. Utsman memilih tetap di rumahnya berharap situasi bisa mereda tanpa pertumpahan darah. Namun, pengepungan semakin memuncak. Para pengunjuk rasa akhirnya masuk ke rumahnya. Utsman saat itu sedang membaca Al-Quran. Ia diserang dan dibunuh di dalam rumahnya. Wafat sambil bersujud menunjukkan kesabarannya hingga akhir hayat. Kematian Utsman memicu kesedihan umat Islam dan menjadi awal dari konflik politik yang dikenal sebagai fitnah. Utsman bin Affan yaitu khalifah ketiga yang memerintahkan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal karena kedermawanannya dan pengumpulan Al-Quran. Beliau juga membangun angkatan laut Islam dan beliau juga memperluas Masjid Nabawi. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan ilmu dan keberaniannya. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai julukan Karamallahu wajhah, yaitu semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau lahir tahun 600 Masehi di Mekah dan beliau wafat tahun 660 Masehi. Beliau adalah khalifah keempat yang memerintahkan pada tahun 656 sampai 666 Masehi. Beliau dikenal karena ilmu dan keberaniannya dan menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Ali merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi. Menikah dengan Fatimah Az-Zahra, dia termasuk orang pertama yang masuk Islam dan terkenal sangat cerdas, pemberani, dan ahli ilmu agama. Pada masa tantangan pemerintahannya, masa Ali adalah masa paling sulit. Setelah kematian Utsman, umat Islam terpecah dan banyak konflik politik muncul. Ali berusaha menjaga persatuan, tapi muncul perang Jamal atau antara pasukan Ali dan Aisyah, serta perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Kedua perang ini membuat umat Islam terbelah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam mengalami masa yang penuh gejolak. Banyak orang marah karena kematian Utsman dianggap tidak adil dan para pembunuhnya belum dihukum. Dalam suasana yang kacau itu, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Ali sebenarnya ingin segera memulihkan keadaan dan menata pemerintahan yang baru. Tapi situasi saat itu belum tenang. Banyak kelompok masih saling curiga dan suasana politik sangat panas. Di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menolak membaiat Ali sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Ia menuntut keadilan terlebih dahulu. Awalnya Ali mencoba menyelesaikan masalah dengan cara damai, tapi karena desakan dari kedua pihak dan ketegangan yang makin besar, akhirnya pasukan Ali dan pasukan Muawiyah saling berhadapan di sebuah tempat bernama Siffin di tepi sungai Efrat. Hari-hari pun dipenuhi dengan ketegangan. Kedua pasukan sama-sama kuat dan banyak di antara mereka adalah sahabat Nabi sendiri. Perang pun tak bisa dihindari. Pertempuran berlangsung lama dan sengit.
pedang beradu, pernah berterbangan, dan teriakan takbir menggema di medan perang. Namun, di balik semua itu, mereka sadar bahwa mereka sedang melawan sesama muslim, dan itu membuat banyak orang menangis dalam hati. Ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, Amr bin As, penasihatnya, mengangkat sebuah ide. Ia berkata, "Angkatlah mushaf Al-Quran di ujung tombak, dan ajakkan mereka berhenti perang. Katakan bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai hakim." Melihat itu, banyak pasukan Ali tersentuh. Mereka berhenti bertempur dan memohon pada Ali agar menerima ajakan itu. Ali tahu itu hanyalah siasat, tapi ia tidak ingin perpecahan makin parah. Jadi ia pun setuju untuk menghentikan perang. Setelah itu, kedua pihak sepakat melakukan tahkim, yaitu perundingan damai dengan menunjuk wali masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Perundingan malah menimbulkan perpecahan baru di antara umat Islam. Sebagian pasukan Ali menuduhnya salah karena menerima tahkim, dan dari situlah lahirlah kelompok Khawarij yang menentang Ali dengan keras. Perang Siffin pun berakhir tanpa pemenang yang jelas. Namun begitu, Ali tetap dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berani menegakkan kebenaran walaupun di masa penuh fitnah. Ali wafat setelah ditikam oleh seorang dari kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh di Kufah atau Irak. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang pemberani dan cerdas. Beliau adalah gudang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pencapaian Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menjaga persatuan umat Islam. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, membukukan Al-Quran. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga itu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu membangun sistem pemerintahan yang adil. Melalui sejumlah prestasi yang luar biasa, Khulafaur Rasyidin mampu mengangkat umat Islam ke puncak kejayaannya. Nah, sifat-sifat teladan yang perlu kita patut yaitu ada adil dan bijaksana, dermawan dan sederhana, adil dan bijaksana, setia kepada Allah Subhanahu. Nah, dari berbagai cerita yang tadi sudah saya sampaikan, maka sifat yang harus kita contoh yaitu ada adil dan bijaksana, dermawan dan sederhana, dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada nilai-nilai dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang harus kita contoh. Yang pertama itu ada kesederhanaan. Mereka hidup sederhana, gak memanfaatkan jabatan untuk kekayaan pribadi. Dan yang kedua itu ada keadilan. Mereka selalu menegakkan hukum bahkan terhadap diri sendiri dan keluarganya. Yang ketiga itu ada kepedulian sosial. Semua sangat peduli terhadap rakyat kecil, terutama fakir miskin. Yang keempat itu ada ketaatan pada Allah dan Rasul. Semua keputusan diambil berdasarkan ajaran Islam. Yang terakhir itu ada tanggung jawab besar. Mereka sadar bahwa jabatan khalifah bukan kehormatan, tapi amanah yang tepat. Khulafaur Rasyidin adalah teladan bagi kita dalam memiliki sifat-sifat kita. Dari keempat Khulafaur Rasyidin tadi, pelajaran yang bisa diambil yaitu yang pertama yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang keempat itu kedermawanan dan kesederhanaan dalam hidup. Jadi kesimpulannya yaitu zaman Khulafaur Rasyidin ini dianggap sebagai zaman emas Islam yang pertama. Dalam waktu 30 tahun, Islam menyebar ke berbagai benua. Sistem pemerintahan terbentuk dan nilai-nilai keadilan ditegakkan dengan tulus. Keempat khalifah ini jadi teladan sepanjang masa tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap, bukan harus kekuasaan, tapi benar-benar mengabdi untuk kebenaran dan kesejahteraan umat. Kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita. Baik, cukup sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah saya paparkan. Saya memohon maaf atas kesalahan dan ucapan yang tidak berkenan. Jika saya
salah mengasih penjelasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.